Pemirsa, keterangan saksi-saksi di pengadilan dengan meyakinkan telah menyerahkan uang kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura. Tapi Dito membantah pernah menerima dan mengembalikan uang tersebut. Mengapa keterangan saksi Dito bisa berbeda dengan saksi lainnya? Kami akan membahasnya dengan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Boyamin. Kita berangkat dari sidang kasus korupsi BTS untuk hari ini. Dito Aryo Tejo membantah menerima uang 27 miliar rupiah terkait kasus korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo. Bagaimana keterangan ini harus ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan? Pertama dulu harus konfrontasi dengan saksi-saksi lain yang menerangkan bahwa saksi itu menyerahkan bingkisan atau uang senilai 20 miliar dan 500.000 dolar. Jadi dikonfrontasi di hadapan hakim. Jadi ini kan keterangan berbeda antara tiga saksi yang lainnya dengan Dito. Ya, maka harus ada sekali lagi sidang dikonfrontasi. Begitu malahan yang utama. Oke, Bang Boyamin, nah mengenai perbedaan keterangan, kita lihat dulu dari keterangan saksi-saksi di sidang sebelumnya, ada di tanggal 9 Oktober kan saksi Resi yang membenarkan memberikan 2 bingkisan berisi uang ke Dito Aryo Tejo, bahkan membenarkan pemberian bingkisan uang diserahkan ke rumah Dito di Jalan Denpasar dan membenarkan Dito lah yang menerima bingkisan yang belakangan diketahui uang tersebut. Kemudian kita lihat juga keterangan dari saksi mahkota Bang Boyamin, yaitu Irwan, yang mengaku telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo untuk membereskan ataupun menutup penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti. Nah, ini bagaimana kedudukan keterangan dari saksi-saksi yang memang saling bertolak belakang ini menurut Bang Boyamin? Ya, itu gampang. Nanti hakim akan menilai siapa yang keterangannya dianggap benar. Karena ini ada dua bertolak belakang. Hakim akan menilai yang benar misalnya 3 orang. Berarti keterangannya Dito tidak benar. Dan ini bisa konsekuensinya memberikan keterangan tidak benar di atas sumpah atau keterangan palsu. Atau sumpah palsu, istilahnya gitu. Itu yang pertama. Kedua, nanti kita tunggu dalam posisi sidang putusan. Itu dalam pertimbangan hakim juga akan menilai kesaksian-kesaksian siapa yang dianggap benar dan menjadikan pertimbangan. Kita agak bersabar sedikit menunggu sampai di sana. Jadi ini apakah keterangan 3 orang itu benar bahwa ada aliran uang dari siapa menyampai ke 3 orang itu dan dialirkan ke siapa? Kan keterangan-keterangannya tidak hanya kepada Dito aja, kepada Windu, ada Setio, ada Edward Hutahayan, ada Erik, dan kemudian ada beberapa yang lain gitu kan, ada ke Nistra, ada ke Sadikin kan itu. Nah, proses-proses ini yang harus dikejar karena apa, nanti berkaitan dengan siapa yang menikmati uang itu dan harus mengembalikan sebagai uang pengganti. Seperti kemarin kan ada yang mengembalikan 27 miliar tapi tidak ketahuan siapa. Nah, itu yang kita tunggu sampai posisi sidang nanti. Tapi kejaksaan bisa tetap menindaklanjuti kesaksian hari ini dengan melakukan tindakan-tindakan berikutnya, yaitu yang saya selalu minta adalah melakukan tracking terhadap CCTV yang ada di sekitar kantor Magdir Ismail. Kalau kantor yang ada di kantor Magdir Ismail kan rusak, ya udah. Maksudnya apa? Sekitaran rumah ini kan untuk melacak berangkat dari mana mobil yang mengantar uang 1,8 juta US dollar itu. Diketahui dulu mobilnya jenis apa, nomornya apa, dilacak sampai perempatan ke-1, perempatan ke-2, pertigaan ke-4 dan sampai mana misalnya itu ke Jakarta Selatan atau Jakarta Timur atau Jakarta Barat atau Tangerang misalnya. Ketahuan berangkat dari rumah ini. Nah, rumah ini kan ketahuan sebenarnya milik siapa. Jadi sosok yang dikatakan S itu siapa nanti akan ketahuan. Apa kepentinganmu memberikan uang 1,8 juta US? Kalau nyumbang nggak mungkin lah, itu sudah belum tentu dia sudah pernah nyumbang 100 juta gitu. Nah, ini tugasnya kejaksaan dan saya sudah minta berkali-kali. Nah, dalam salah satu gugatan pra peradilan saya nanti akan merumuskan itu Kejaksaan Agung tidak melakukan tindakan yang benar, yaitu melacak CCTV. Oke. Nah, Bang Boyamin, dengan melihat kemudian bantahan yang dilakukan oleh Dito Aryo Tejo mengenai aliran dana 27 miliar, tapi apabila Anda perhatikan mengenai fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berjalan selama ini, menurut Anda akan seperti apa kemudian dalam pengungkapan secara tuntas aliran dana 27 miliar ini? Ya, tergantung kejaksaan sebenarnya. Kalau dia mau, bisa kemana-mana termasuk kepada yang diduga menerima aliran. Dan itu adalah apalagi ditambah bahwa
aliran dana itu diperuntukkan untuk menutup perkara. Nah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap orang model begini hanya 4 miliar dan tidak melakukan apa-apa sebenarnya, itu sudah dikenakan pasal menghalangi penyidikan. Bukan sekedar menerima hasil kejahatan gitu. Tapi dianggap karena nanti dia akan langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penyidikan, akan berusaha mempengaruhi penyidikan. Nah, kemudian ditangkap, ditahan karena menghalangi penyidikan. Nah, Kejaksaan Agung nampaknya, mohon maaf, kalah berani dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nah, makanya kita dorong, kita paksa Kejaksaan Agung harus berani mentersangkakan orang-orang yang menerima duit dengan mencari 2 alat bukti. Nah, dengan begitu ya harus menghalangi penyidikan sebenarnya setidaknya. Atau melakukan dugaan korupsi karena menikmati hasil korupsi, menadah hasil korupsi, apalagi mau dipakai untuk kegiatan melakukan menghalangi penyidikan, menutup perkara. Jadi ini yang harus kita stressingkan kepada Kejaksaan Agung begitu. Oke, nah mengenai kejaksaan sendiri, Anda sendiri melihat selama ini seperti apa melihat penjelasan ataupun kejelasan dari Kejagung soal keterlibatan Dito dalam kasus korupsi BTS 4G ini? Untuk kasus Dito dan lain-lain yang diduga menerima uang itu nampak ogah-ogahan. Seperti permintaan saya untuk melacak keberadaan CCTV tetangga dan urut mobil itu berangkat dari mana, itu sudah saya sampaikan waktu bahkan saya masih di Tanah Suci Mekah waktu ibadah haji. Tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Padahal ini pekerjaan gampang, pekerjaan sepele. Kenapa? Hampir setiap pertigaan perempatan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu kan ada CCTV-nya, baik milik Dinas Perhubungan Provinsi atau Kota, baik, Bang juga Boyamin. milik Korlantas Polri. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan perkembangan bahwa itu sudah dilakukan. Jadi nampak ogah-ogahan sebenarnya, sehingga saya mengatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak mau mengejar ke lebih jauh. Oke, Bang Boyamin, kita selanjutnya akan lihat apakah kemudian agenda persidangan selanjutnya akan mengkonfrontir keterangan saksi-saksi yang saling berbeda keterangannya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.